Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sistem Tenaga Elektrik dengan kode mata kuliah AL3207. Minggu lalu kita sudah membahas tentang motor sinkron ya. Untuk video sebelumnya kita sudah membahas tentang ideal transformator, bagaimana dayanya pada ideal transformator, impedansinya pada transformator itu sendiri, dan kita juga sudah berhitung menganalisis bagaimana perbedaan antara menggunakan trafo dan tanpa trafo. Nah, saat ini kita akan maju ke materi selanjutnya, yaitu tentang real transformer atau transformator yang ada di dunia nyata. Di real transformer kita akan membagi beberapa bagian penjelasan di sini ya. Kita punya ada rasio tegangan, nanti kita akan bahas. Ada rasio tegangan berarti ada rasio arus, dan dot convention tadi sudah saya jelaskan sedikit ya di video sebelumnya tentang dot convention. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang radian ekivalennya, kemudian menentukan nilai komponennya, kemudian kita berbahas tentang voltage regulation atau VR dan efisiensinya. Kemudian ada tab transformer dan auto transformer. Untuk auto transformer ini akan kita bahas di minggu depan ya, dan 3 fasa tentunya. Oke, melanjutkan ke materi berikutnya tentang real transformer. Nah, trafo ideal itu yang diuraikan dalam bagian sebelumnya tentu saja tidak pernah dapat dibuat karena dengan karakteristikanya tadi sama dengan 1 ya. Pada kenyataannya kita akan membahas bagaimana trafo itu yang ada pada pasaran. Oke, karakteristik transformator nyata itu sebenarnya akan mendekati karakteristik transformator ideal, tetapi hanya pada tingkat tertentu. Nah, bagian ini yang berkaitan dengan perilaku transformator nyata. Nah, selanjutnya untuk rasio tegangan, untuk materi yang pertama, rasio tegangan untuk flux di sisi primer itu merupakan besarnya flux mutual ditambah flux di dirinya sendiri. Nah, ini biasanya dikenal dengan flux losses ya nantinya. Kalau mutual itu adalah yang ada di ferromagnetiknya. Kemudian flux di sisi sekunder itu juga sama, flux mutual ditambah flux dirinya sendiri. Nah, besarnya tegangan itu adalah dari d flux per dt, di mana d flux P tadi adalah ini ya, mutual induktansi ditambah dengan individual induktansinya. Nah, kemudian kita dapat untuk tegangan di sisi primer itu nanti didapatkan dari tegangan induksinya ditambah dengan tegangan induksi dari diri sendiri. Sama di sisi sekunder dan primer, hanya berubah P jadi S saja ya di sini. Nah, tegangan primer karena mutual induktansi, tegangan sekunder karena mutual induktansinya, sehingga korelasinya dari mutual induktansi keduanya ya, yang kita ambil yang ada mutual induktansinya aja ya, ini dulu, karena yang ini adalah self induktansi atau induktansi diri sendiri, sehingga kita dapatkan dari keduanya adalah seperti ini. Dan ketika menjadi persamaan E per NP sama dengan d flux M per dt sama dengan EST per NS kan sama dengan ya. Jadi EP ini akan sama dengan yang di sini. Nah, ini akan sama dengan A atau rasionya. Rasio dari trafo itu sendiri. Kalau kita lihat persamaan ini pasti akan sama dengan trafo yang ideal tadi ya. Oke, itu tentang rasio tegangan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan ideal transformator. Oke, sekarang kita masuk ke rasio arus dan dot convention. Arus, sekarang kita akan berbicara tentang rasio arus dan dot convention, dan kita akan mulai mendalami di dot convention itu sendiri. Oke, arus yang mengalir ke dot, ujung dari lilitan menghasilkan gaya gerak magnet. Jadi kalau ada arus mengalirnya itu ke dot, ini titik ini ya, maka akan menghasilkan gaya gerak magnet positif atau MMF.
magnetomotive force yang positif. Kemudian arus yang mengalir ke ujung lilitan yang tidak ada dot itu menghasilkan gaya gerak magnet negatif. Ini ya. Nah, dari sini kita akan tahu ya kalau dengan kaidah tangan kanan kemana arah induksinya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan ya, maka arah jempol kita akan mengarah ke atas, jari jemari kita akan mengarah ke sana ya, kanan, sehingga kita tahu arah magnetnya, fluxnya akan ke sana. Nah, untuk sisi primer seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sisi sekunder. Ini arahnya ke kiri. Berarti ulir tangan kita harusnya mengarah ke kiri. Ya. Coba kita buatkan dengan kaidah tangan kanan. Apa yang terjadi? Maka jempol kita akan mengarah ke bawah. Nah, dengan seperti itu, maka kalau kita gambarkan fluxnya, ya, dia akan menjadi seperti ini nih. Nah, yang sini arahnya kebalikannya, karena dia ke bawah. Nah, dan mutual induktansinya kan dia terikat ya dari bahan ferromagnetik tadi, dia ternyata saling menguatkan di sini ya. Dan ini tadi yang kita kenal LP tadi itu adalah self induktansi, dan QM adalah mutual induktansinya. Nah, dari sini kita dapat menghitung berapa total fluxnya tadi. Itu didapatkan dari ini, NPIP dikurang NSIS, itu hasilnya adalah flux dikalikan dengan R-nya, dan R itu nilainya sangat kecil, sehingga ini kalau sifatnya sama-sama positif ya, di sini sama-sama positif, F-nya akan menghasilkan mendekati angka 0, sehingga nanti kita dapatkan persamaannya sama, hampir mendekati. Ini sama dengannya goyang ya, itu menandakan approximate atau mendekati. Oleh karena itu, dua arus yang mengalir ke ujung dot dari masing-masing lilitan menghasilkan MMF yang menambahkan. Jika satu arus mengalir ke ujung dot dari lilitan dan satu mengalir keluar dari ujung dot, maka MMF akan saling mengurangi satu sama lain. Nah, di sini kita lihat nih ya, arus mengalir ke ujung dot dari lilitan dan satu mengalir keluar dari ujung dot. Satunya masuk, satunya ke luar, makanya tadi bisa saling mengurangi seperti itu. Jadi kalau kita lihat persamaan yang ada di sini dan kemudian persamaan yang ada di sini, ini hampir sama ya dengan transformator ideal ya. Nah, ini tadi sama dengan trafo ideal juga. Titik ini atau dot convention ini itu membantu kita untuk menentukan polaritas tegangan dan arus, sehingga kita tidak perlu untuk membongkar dari trafo itu sendiri ya. Oke, rasio arus sudah kita pelajari, rasio tegangan sudah kita pelajari ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang rangkaian ekuivalen dari transformator. Nah, kalau di ideal tadi kita tidak berbicara tentang yang namanya losses. Nah, di sini kita akan berbicara tentang adanya losses tadi. Nah, kerugian yang terjadi pada real transformator itu harus diperhitungkan dalam model transformator yang akurat. Nah, hal-hal utama yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan model semacam itu adalah yang pertama copper losses. Ya. Yang kedua ada eddy current losses, yang kedua ada hysteresis losses, dan ada kebocoran flux atau leakage flux. Nah, yang pertama dari copper losses atau kita Indonesiakan ya jadi kerugian tembaga. Kerugian tembaga itu adalah kerugian pemanasan resistif pada lilitan primer dan sekunder dari trafo sendiri. Jadi ini adalah efek panas yang ditimbulkan ketika R dilalui dengan arus. Jadi daya tadi berkonversi menjadi panas. Yang kedua ada eddy current.
Arus eddy adalah kerugian pemanas resistif pada inti trafo. Jadi panasnya pada intinya di bahan ferromagnetik tadi. Kemudian yang ketiga ada histeresis, yaitu dikaitkan dengan penataan kembali domain magnetik. Nanti untuk eddy current dan histeresis itu kita bisa bahas di dalam model ya. Dan yang terakhir adalah kebocoran flux atau flux leakage. Ini merupakan tadi yang sudah saya sebutkan, self induktansi. Ingat ya tadi di flux P atau flux S itu sama dengan flux mutual ditambah dengan self induktansinya atau flux induktansinya, induktansi sendiri. Jadi mau dia di primer mau dia di sekunder sama-sama punya self induktansi atau flux LP ini tadi. Nah, untuk ILP tadi kan kita punya ya NP sama dengan the flux LP per dt, dan untuk the flux LP itu besarnya adalah PNP dikali IP. Sehingga kalau kita substitusikan flux LP ini menghasilkan yang di bawah ini, NP kuadrat dikali P DIP per dt, DIP per dt. Nah, untuk NP kuadrat dikalikan dengan P, inilah yang kemudian kita kenal dengan L atau nilai induktornya. Dan ini kalau kita ingat lagi LDI per dt, itu kan ya persamaan kita selalu gaung-gaungkan ya, V sama dengan untuk induktor LDI per dt. Dari situ asal muasalnya. Jadi untuk self induktansi adalah tegangan yang ada di induktor itu sendiri. Paham ya? Paham. Oke. Untuk rangkaian ekuivalen transformator tadi kita sudah dapatkan untuk tegangan di self induktansinya seperti apa. Maka itu kita bisa rubah rangkaian trafo tadi menjadi seperti ini. Di trafo, kalau kita melihat dari sisi primernya, kita akan melihat RC dan JXM. RC inilah yang namanya copper losses, JXM ini yang nanti akan menjadi self induktansinya. Nah, inilah keduanya adalah merupakan losses dari belitan trafo. Nah, dari sini kita bisa melihat besarnya RC dan JXM. Nanti kita bisa hitung dengan cara yang mudah. Nah, untuk RP ini dan JXP ini adalah losses di sisi primer, dan ini adalah losses di sisi sekundernya. Nah, kalau kita melihat dari sisi primer, lompat dari primer ke sekunder, maka yang digunakan adalah A kuadrat dikalikan dengan RS-nya. Seperti itu. Kalau I-nya dia tinggal jadi 1/A-nya. Tapi untuk tegangan jadi A VS. Ini kan tadi sama ya di persamaan di ideal transformator. Nah, kalau untuk impedansinya nanti berarti kan tinggal tambahin A kuadrat ya. Nah, kalau melihatnya dari sisi sekunder itu menjadi dibagi A kuadrat. Nah, gampangnya gitu. Ya, ini hanya kita melihat dari sisi primer dan sisi sekundernya. Setelah kita punya ini terus ngapain gitu kan ya. Nah, kalau kita sudah punya model yang seperti ini, yang kita perlukan adalah menentukan besarnya RC ini dan besarnya si XM ini tadi. Besarnya losses di copper lossesnya dan besarnya losses di self induktansinya. Nanti kita bisa cari di sini. Nah, untuk menentukan nilai-nilai ini itu kita kenal nanti di materi selanjutnya, yaitu dengan menentukan nilai komponen dengan model transformator. Nah, untuk menentukan nilai-nilai komponen ini ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama dengan mengetes secara open circuit atau tes sirkuit terbuka, dan tes short circuit atau tes hubung singkat. Dalam tes sirkuit terbuka atau open circuit, lilitan sekunder transformator adalah rangkaian terbuka dan lilitan primernya terhubung ke tegangan full rate. Ingat ya, full rate. Di sini adalah sisi low voltnya, di sini sisi high voltnya, atau kebalikannya ya, tergantung dia menggunakan trafo apa. Nah,
Untuk full rate adalah sisi tegangan maksimum yang ada di ratingnya tadi, di rating untuk trafo itu sendiri. Mengujinya yaitu dengan cara memasangkan voltmeter dan ampermeter di sini, sehingga nanti kita bisa mengetahui kalau untuk open circuit ketika dia open ya, berarti tinggi ya. Nah, ketika tegangannya tinggi, apa sih yang terjadi? Tadi ingat ya, berarti arusnya sangat kecil. Ketika arusnya sangat kecil, berarti losses yang ada di jalur transmisinya ini itu bisa kita anggap nol. Nah, kok bisa nol? Ya karena tadi sangat kecil kan ya. Harusnya itu hanya sekitar 5% dari full loadnya. Tetapi tegangannya kan sangat tinggi nih. Nah, maka dengan cara seperti itu kita dari wattmeter nanti itu hanya akan mengukur daya di intinya atau di core-nya di inti. Dengan kita tahu daya di core ini juga nanti kita bisa menghitung power faktornya. Gitu ya. Nah, cara yang paling mudah untuk menghitung besarnya RC dan XM ini kalau kita punya daya adalah dengan menggunakan admitansi dari rangkaian itu tersendiri. Kalau tadi kita punya daya open circuitnya, POC-nya ini dari hasil voltmeter ya, maka VOC-nya ini kita bisa dari voltmeter kita, IOC-nya I open circuit kita, dan Cosby-nya. Nah, untuk theta atau power factor dulu deh, berarti itu bisa didapatkan dengan kita tinggal lompatin. Power factor itu kan hanya Cosby ya. Kalau Cosby kita sudah punya, maka theta kita bisa cari. Nah, tadi kita sudah punya POC, PV, dan Cosby, dan theta, dan seterusnya ya. Maka untuk menentukan admitansinya nanti akan lebih mudah. Yang pertama kita melakukan admitansi di rangkaian ini tadi. Admitansi itu kan berarti kebalikan dari impedansi. Kalau impedansi itu adalah V per I di sini nanti ya. Maka kalau admitansi berarti I per V. Nah, untuk magnitude dari admitansi itu adalah IOC dibagi VOC, IOC dibagi VOC. Dan besarnya admitansinya itu sebenarnya ini Y sama dengan D kan simbol untuk admitansi ya, dan Z itu untuk impedansi. IOC dibagi VOC dengan sudut min theta. Kenapa ada min? Karena pada dasarnya ini adalah induktor, pasti sudutnya akan minus. Nah, sehingga kalau kita sudah seperti itu, kita tahu impedansi kebalikannya dari admitansi. Itu yang terjadi di short circuit. Di open circuit, kita mencari besarnya RC dan XM, atau kita kenal dengan core losses dan self inductance. Nanti kita bisa temukan itu. Kemudian pengujian berikutnya yakni dengan yang namanya short circuit test. Nah, di short circuit test, namanya short circuit berarti kita lakukan hubung singkat. Di sisi sekunder kita lakukan hubung singkat, dan primernya kita hubungkan dengan tegangan yang sangat rendah. Kenapa? Kalau kita berlebihan memberikan tegangan di sini, kita berlebihan memberikan tegangan di sumber ya, karena di sisi sekundernya itu hubung singkat, maka nanti akan terjadi adalah trafonya yang kalah. Oleh karena itu sangat perlu kehati-hatian untuk menguji hubung singkat. Biasanya ada yang dilakukan dengan dibalik sekundernya, tergantung ini step up apa step down. Kalau step up berarti dibalik, step down juga berarti yang kita pakai yang di sisi HV-nya. Pokoknya kalau untuk hubung singkat lebih amannya kita pakai sisi high voltage-nya, sehingga nanti kalau kita mencari ratingnya dari high voltage-nya kan nilai 5% dari high voltage itu lebih masih aman. Tapi kalau untuk sisi low voltage-nya ya aman sih memang, tetapi ketika di sisi low voltage nanti keakuratan nilainya akan susah dicek karena tegangan AC dengan besar yang sangat kecil atau posisi kecil itu akan berkurang akurasinya. Nah, untuk short circuit sama persamaan yang digunakan
dengan yang ada di open circuit ya. Tetapi bedanya adalah ketika short circuit, di sini kita mencari besarnya ini, losses yang ada di transmisinya, atau nanti biasa dikenal dengan eddy dan histeresis tadi. Tapi pada dasarnya jarang dilakukan pemisahan besarnya eddy dan histeresis tadi, jadi biasanya mereka tetap digabung. Nah, untuk mencari eddy dan histeresis tadi biasanya menggunakan, karena dia di sini paling mudah itu menggunakan impedansinya. Kita punya tegangan short circuit, kita punya arus short circuitnya, sehingga nanti kita bisa mencari impedansinya. Nah, hasil impedansi itu adalah seperti ini, R ekivalen ditambah J X ekivalen. Karena ekivalen ya, karena dia adalah sifatnya seri gitu. Kalau yang paralel tadi menggunakan yang admitansi, karena kalau menggunakan admitansi paralel nanti sifatnya menjadi tinggal dijumlahkan, kan gitu. Itu untuk memudahkan perhitungan saja. Nah, di sini nanti ada namanya RP dan RS-nya akan terpisah. Ini bisa dihitung, tapi jarang orang melakukan perhitungan sampai sini, karena yang diperlukan ada sampai R ekivalennya dan J ekivalennya, X ekivalennya. Oke. Tes yang sama ini juga dapat dilakukan pada sisi sekunder dari trafo jika lebih mudah dilakukan karena tingkat tegangan atau alasan lain. Jadi ini tidak semata-mata harus di sisi primer semua, karena di slide di sini sudah dijelaskan ya, karena lilitan primer yang terhubung dengan tegangan, sekundernya yang mau di open atau di shortkan. Tetapi sudah di clear di sini bahwa tes ini juga hasilnya akan sama jika dilakukan di sisi sekunder. Pokoknya intinya itu yang lebih mudah lah bagi kita mana untuk pengujian. Jika pengujian dilakukan di sisi sekunder, hasilnya akan secara alami menghasilkan impedansi rangkaian ekivalen yang dirujuk dan ke sisi sekunder dari transformer ke sisi primer. Cuman kebalikannya aja. Tadi kan di sini sudah dijelaskan ya, rangkaian ekivalen trafo dilihat dari sisi primer. Nah, nanti akan terjadi seperti ini. Kalau kita mengukurnya dari sisi sekunder, yang terjadi adalah seperti ini. Gitu. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kita ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.